hampir gila dan depresi gara-gara anak. Hai, assalamualaikum pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat selalu ya. Tetap tersenyum, sabar, dan ikhlas agar hidup kita lebih bahagia. Oke pemirsa, silahkan tonton video aku sampai selesai. Please lah, jangan di skip. Aku udah capek-capek loh bikin video. Yuk saling mendukung agar kita semua sama-sama berkembang. Jangan lupa tinggalkan komentar dan share video aku ya, agar aku bisa cepat berkembang pemirsa. Dan tentunya agar aku lebih semangat lagi untuk upload video terbaru secara konsisten. Hai pemirsa, bolehkah aku cerita? Siapa tahu ada yang satu nasib sama aku. Kalau ada yang satu nasib, komen ya, biar kita bisa sering support. Ya, aku hampir gila dan depresi gara-gara anak. Kok bisa sih anak membuat aku depresi? Harusnya kan membuat aku bahagia ya. Oke, mungkin mental setiap orang itu beda-beda ya. Dan aku termasuk orang yang tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi, aku mempunyai anak dengan jarak yang saling berdekatan. Ketika anak aku yang pertama usia 4,5 tahun, aku mempunyai anak yang kedua. Dan ketika anak kedua aku usia 15 bulan, aku mempunyai anak yang ketiga. Jadi, ketika anak yang kedua usia 5 atau 6 bulan, aku hamil lagi. Jujur, pas hamil waktu itu, aku kaget banget. Dan aku benar-benar belum siap untuk menerima kehamilanku itu. Jadi waktu itu ada rasa keterpaksaan dalam menjalani kehamilan yang ketiga itu. Bisa hamil lagi sih? Emang gak KB gitu? Jawabannya aku di KB ya Mirsa. Tapi gak tahu kenapa waktu itu jadi. Padahal aku dan suami jarang banget melakukan QQ. Mungkin dalam 1 bulan hanya QQ 2-3 kali saja. Entahlah, aku juga gak ngerti kenapa aku bisa hamil lagi. Aku juga udah mengadukan hal itu sama bidan tempat aku melakukan KB. Tapi kata bidan, KB itu bisa mencegah 99%. Dan 1% bisa terjadi sama siapa aja. Tapi bisa jadi aku yang salah jadwal KB juga sih. Ya sudah, akhirnya aku pasrah dan terpaksa menerima kehamilan yang tak diharapkan itu. Aku tipe orang yang kalau ngidam itu repot banget pemirsa. Bagi aku melahirkan, jika dibandingkan dengan ngidam, aku lebih tersiksa ngidam. Aku seperti orang yang hampir depresi saat ngidam, karena saat aku ngidam, aku paling benci banget sama nasi, sama pasakan-pasakan yang mengandung bawang dan kemiri, sama sabun, sama parfum, hand body, skincare, dan sinar matahari. Saat ngidam, aku hanya ingin tiduran saja seharian. Tapi aku nggak bisa. Kenapa? Karena aku masih punya bayi kecil yang baru usia 5 atau 6 bulanan, dan itu harus aku urusin. Aku terpaksa harus ngurusin bayi aku dalam keadaan hamil dan ngidam parah. Kebetulan aku tinggal jauh dari orang tua dan jauh juga dari mertua, jadi sama sekali nggak ada yang bantuin saat masa-masa sulit itu terjadi. Suami emang nggak bantuin, jelas ngebantuin lah, cuman nggak bisa total semua. Dia kan kerja, jadi dari pagi sampai sore dia nggak ada di rumah. Sumpah, waktu itu aku depresi banget. Aku kayak orang yang enggan menjalani hidup. Aku capek banget. Gimana nggak capek ngurusin anak 5 tahun yang baru masuk PAUD, yang apa-apa mesti dibantuin ibunya. Ngurusin anak bayi usia 6 bulan yang lagi aktif-aktifnya, dan aku dalam keadaan hamil dengan kondisi ngidam yang sangat parah. Dan keadaan aku itu berlangsung sekitar kurang lebih 2,5 tahun. Dari pas hamil anak ketiga sampai anak aku yang ketiga itu usia 1,5 tahun. Dan kalian tahu, aku depresinya sampai ke tahap suka teriak-teriak sendiri dan lempar-lempar barang yang ada di sekitar. Tapi alhamdulillahnya aku tidak sampai menyakiti anak-anakku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku perlahan sembuh dengan cara selalu berdoa sama Allah agar selalu diberi kekuatan supaya aku bisa lebih kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga amanahnya. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah bisa mengontrol emosi dan bisa menerima anak-anakku sebagai anugerah terindah dan sumber kebahagiaan aku.